Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sampai detik ini kita masih diberikan nikmat hidup sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kita mendapatkan pertolongannya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, jangan lupa berdoa agar dimudahkannya dalam belajar. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam proses belajar itu pasti ada saja rintangan yang menghampiri. Nah, dengan membaca doa, maka Allah akan memudahkan kita dalam menerima pelajaran. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari akan masuk ke pikiran sehingga bermanfaat bagi kita dan orang yang ada di sekitar kita. Seperti firman Allah yang ada di dalam Al-Quran yang artinya berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, untuk itu sebelum kita memulai sesuatu harus didahului dengan doa. Seperti untuk belajar, sebelum belajar kita harus berdoa, ya. Baik anak ustazah, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita. Silakan tonton video ini. Oke, baik anak-anak ustazah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangbiakan, yaitu pada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar perkembangbiakan pada hewan. Jika sebelumnya pada tumbuhan ada dua perkembangbiakan dengan cara generatif dan vegetatif, berbeda dengan hewan. Kalau hewan berkembang biak memang dengan cara generatif, yaitu dengan cara kawin. Ya. Salah satu cara hewan untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya adalah dengan kemampuannya berkembang biak. Ya, mari sama-sama kita pahami slide berikut ini. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif terjadi jika ada pembuahan. Perkembangbiakan hewan secara generatif dilakukan dengan 3 cara, yaitu perkembangbiakan secara bertelur atau ovipar. Yang kedua, secara beranak atau vivipar. Yang ketiga, bertelur sekaligus beranak atau yang disebut dengan ovovivipar, ya. Untuk mengetahui perbedaan antara ovipar, vivipar, dan ovovivipar, yuk mari sama-sama kita perhatikan slide berikutnya. Yang pertama adalah perkembangbiakan hewan secara bertelur. Ya, contohnya adalah ada ayam dan bebek dan masih banyak lainnya. Perkembangbiakan hewan secara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Ovum dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Pembuahan telur oleh sperma akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio hingga membentuk individu baru. Pembuahan pada hewan ovipar dibagi dalam 2 kategori, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Untuk pembuahan internal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di dalam tubuh induk betina. Hewan yang mengalami pembuahan internal ini contohnya ayam, burung, dan masih banyak lagi.
Sedangkan pembuahan eksternal adalah pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh induk betina. Contohnya itu adalah hewan yang mengalami pembuahan eksternal seperti ikan dan katak. Yang kedua adalah perkembangbiakan pada hewan dengan cara beranak atau vivipar. Perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut vivipar. Perkembangbiakan tersebut ditandai dengan proses pembuahan internal yang terjadi di dalam rahim induk betina. Embrio yang telah terbentuk akan tumbuh menjadi individu baru di dalam rahim induk betina sampai siap untuk dilahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak adalah hewan golongan mamalia atau hewan yang menyusui. Contohnya adalah kuda, harimau, kucing, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang ketiga adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau disebut dengan ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar dan proses pembuahan terjadi di dalam tubuh induk betina. Hasil dari pembuahan ini kemudian membentuk telur dan masih dalam rahim induk betina. Setelah calon bayi terbentuk secara sempurna, telur siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Telur tersebut kemudian langsung menetas begitu keluar dari tubuh sang induk. Contohnya adalah ikan hiu, ular, dan lain-lain. Baik, anak-anak ustazah, sekian materi tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Sekarang ayo kerjakan soal latihan berikut ini. Oke, anak-anak ustazah, sekian pembelajaran kita pada video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kerjakan latihan yang ada di video ini. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.